Halo, selamat malam pemirsa. Saya Gita Mahlika Bangun dan Anda menyaksikan One on One. Pada malam hari ini pemirsa, kita akan berbicara mengenai kesempatan kedua dari seorang nama yang tentunya sudah tidak asing lagi di telinga Anda. Umar Patek, yang kini pemirsa kita ketahui bahkan sebelumnya namanya sempat menjadi sorotan dunia internasional. Pernah terlibat di dalam peristiwa bom Bali pada tahun 2002. Kemudian setelah bebas bersyarat pada tahun 2022, Umar Patek mengambil sebuah langkah yang cukup mengejutkan, menjadi seorang peracik kopi di Surabaya. Tidak mudah tentunya, ada masih banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai masa lalu dan mungkin ada banyak stigma-stigma yang masih harus dialami oleh Umar Patek. Pada malam hari ini kita akan berbincang langsung bersama dengan Umar Patek yang sudah hadir di studio. Langsung saja, selamat malam Bang Umar, apa kabar? Selamat malam. Bang Umar, ini terima kasih sebelumnya sudah jauh-jauh dari Surabaya ya, datang ke Jakarta. Keluarga saat ini domisili juga tinggal di Surabaya semua ya Bang? Iya, semua di sana. Oke, termasuk juga kegiatan yang saat ini cukup mengejutkan menjadi peracik kopi. Mungkin Bang Umar bisa bercerita terlebih dahulu bagaimana sih kemudian masa lalu penuh gejolak namun saat ini menjadi peracik kopi, Bang Umar? Bermula semuanya itu sebenarnya dari ketidaksengajaan. Bukan ketika saya bebas dari penjara kemudian bercita-cita mau usaha bisnis kopi. Jadi waktu itu 1 bulan persisnya setelah saya bebas, Dr. David Andreas Meto membaca satu tulisan dari Dr. Aqua Dwipayana tentang saya. Akhirnya Dr. David meminta kepada Dr. Aqua untuk bisa mempertemukan saya dengan beliau. Sehingga akhirnya saya dibawa ke sana, ke tempat usaha milik Dr. David, yaitu di Hedon Estate di Surabaya. Nah, disitulah Dr. David itu menanyakan kepada saya tentang sudah punya kerjaan atau belum. Saya sampaikan belum. Kemudian apa keahlianmu? Punya skill apa? Saya bilang saya tidak punya skill apa-apa. Saya tidak bisa apa-apa. Akhirnya Dr. David ya agak bingung juga mau dikasih pekerjaan seperti apa. Sehingga itu berjalan beberapa lama hanya berteman sampai akhirnya saya sering ditelepon, ditanyakan bagaimana sudah punya kerja atau belum. Saya bilang belum, saya belum punya kerja. Ayo main ke sini, kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Kemudian saya datang ke sana ngobrol. Setelah itu nanti berlalu, pulang lagi sampai lama. Saya tidak. Berapa lama itu? Itu hampir 1 tahun. 1 tahun? Ya, awalnya hampir dari 1 tahun sampai saya tidak menemukan pekerjaan. Kemudian akhirnya Dr. David mencoba main ke rumah saya. Mungkin ingin mengetahui apa sebenarnya keahlian saya atau bagaimana. Sampai akhirnya saat itulah saya suguhin kopi. Wajar kan kalau ada orang bertamu. Ada tamu dikasih suguhan ya? Ya, kopi atau teh. Kebetulan karena kami kebiasaan di rumah itu minum kopi, kami suguhin kopi. Kemudian Dr. David bilang, ini kopi enak, beli di mana? Ya wajar kan beliau bertanya seperti itu karena memiliki kafe. Saya bilang, saya tidak beli, saya bikin sendiri. Oh. Kamu bikin sendiri? Iya, saya bilang, bikin sendiri. Di situ Dr. David melihat bahwa sebenarnya kamu punya keahlian. Ya ini kopi. Gitu. Coba saya dibikinkan barang berapa gitu. Akhirnya setelah berapa hari kemudian saya bikin dan saya bawa ke tempat Dr. David. Oke, jadi awal mulanya seperti itu. Tapi menjadi pertanyaan juga berarti Bang Umar, Dr. David atau memang sebelumnya sempat kenal dengan Dr. David atau tiba-tiba dia menghampiri karena membaca artikel lalu
kok tiba-tiba bisa mau menolong, kemudian bisa mencarikan pekerjaan sampai seniat itu bersatu tahun lagi? Iya. Itulah kelebihan yang saya lihat dari Dr. David. Beliau kesehariannya memang suka menolong orang. Siapa saja datang, kadang curhat atau apa, saya sering melihatnya. Dan beliau tidak memandang suku, bangsa, agama, dan lain-lain, unlimited tentang itu. Nah, disitulah, adapun kalau yang Dokter Aqua itu sering, waktu saya di dalam penjara sering datang menjenguk saya beberapa kali. Sehingga ketika awal saya bebas, Dokter Aqua datang ke rumah, kemudian bertanya tentang keinginannya apa dan bagaimana, sampai akhirnya dipertemukanlah dengan Dokter David itu. Oke, jadi Dokter David ini sosok yang tidak sengaja yang dibilang Bang Umar tadi ya, dipertemukan, semesta mempertemukan Bang Umar dengan Dokter David, bahkan kemudian sampai diajak untuk berbisnis bersama ya. Bang Umar berarti sebagai peracik, tapi apa yang kemudian memutuskan dari hati nurani Bang Umar sendiri? Akhirnya ia mau menjadi peracik, mau terjun di dalam bisnis ini, apa kemudian Jadi, tolak ukurnya? Itu bukan berbisnis bersama, tidak ada. Kami punya agreement, kesepakatan membangun sebuah bisnis kopi, itu tidak ada sama sekali. Nah, ketika saya bikinkan kopi, kemudian Dr. David ini melakukan blind test kepada teman-temannya. Ada sekitar 7 orang. Tanpa sepengetahuan saya juga, saya tidak ada di situ. 7 orang disuguhin kopi yang saya bikin itu. Kemudian mereka memang para penikmat kopi. Mereka bilang kopi ini enak. Mereka tidak tahu siapa yang membuat kopi itu. Dan Dr. David juga tidak menceritakan. Kopi ini enak. Kenapa enggak dokter dipakai di kafemu ini? Terus akhirnya ya nanti mungkin suatu saat saya pakai. Di situ Dr. David bertanya sama mereka, kalian tahu nggak siapa yang bikin kopi ini? Nggak tahu. Ini Umar Patek yang bikin. Umar Patek yang teroris itu? Iya betul. Pada terkejut ya? Iya terkejut karena ternyata punya kemampuan membuat kopi. Tapi apa kemudian respon mereka ketika tahu bahwa Bang Umar lah yang membuat, seorang Umar Patek yang membuat ini? Mereka ya ada yang tidak setengah percaya, ada yang kagum seperti itu, bahkan menyuruh kepada Dr. David dipakai saja ini, maksudnya kopi ini di kafemu. Nah, kemudian akhirnya saya disuruh membuat kopi, saya setor dan itu tanpa merek, masih polos. Hanya dipakai untuk kebutuhan diminum di tempat, bukan dibawa pulang dalam bentuk kemasan, packing, belum. Dari situlah kemudian akhirnya setelah lama muncul ide supaya dibikin brand. Baru kemudian sampai beberapa hari yang lalu ya ada launching, tapi mungkin Bang Umar bisa mengklarifikasi bahwa ini berarti Bang Umar sebagai barista kah? Atau sebagai peramu, peracik, atau sebenarnya posisinya bagaimana itu di kafe itu? Iya, jadi saya kembali lagi sedikit memperjelas yang tadi. Sampai akhirnya saya diputuskan untuk mau membuat kopi untuk dijual ke Hedon Estate, tempat kafe milik Dr. David itu berarti persisnya 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun setelah itu. Dari mulai saya lantang-lantung, nggak punya pekerjaan. Berarti 2 tahun itu menganggur, Bang? Menganggur. Menganggur, tidak ya. Atau mencoba meng-apply, mendaftar pekerjaan tapi tidak diterima? Sama sekali tidak ada yang mau menerima saya. Mungkin karena beban stigma saya sebagai seorang mantan napi teroris, kemudian ada yang ketakutan dan macam-macam.
Sehingga saya hanya hidup istilahnya semacam nebeng kepada adik-adik saya. Kadang saya di tempat adik saya, setelah itu adik saya ada kerjaan, saya membantu. Kemudian nanti pindah lagi adik saya yang di kota Pemalang bersama dia, seterusnya seperti itu. Nah, kemudian barulah setelah 2 tahun itu kemudian mulai dari ketidaksengajaan tadi itu untuk membuat satu kopi dari pertemuan dengan Dr. David itu. Oke, dan sekarang Jadi kembali ke pertanyaan tadi, saya bukan sebagai barista. bukan barista ya? Bukan. Adapun sekarang ini, belakangan ini saya sedang belajar menjadi barista. Itu. Tapi profesi saya bukan barista. Saya di situ hanya membuat di rumah kopi, kemudian saya antar, saya jual ke Hedon Estate. Karena Hedon Estate itu yang pertama kali menerima produk saya dan menggunakan produk saya. Awalnya Hedon Estate yang ada di Surabaya, kemudian setelah itu beralih juga ditambah Hedon Estate yang ada di Banyuwangi. Seperti itu. Oke, nanti usai jeda kita akan berbincang mengenai kopi juga, karena saya lihat sepertinya ini ada kopinya sudah dibawa, nanti Bang Umar bisa tunjukkan, termasuk juga apakah masih ada pertanyaan Bang, kira-kira ini kopi buatan Umar Patek, lalu kemudian ada reaksi negatif kah dari orang-orang, nanti bisa dijawab usai jeda. Sesaat lagi pemirsa, kami kembali. Kembali lagi bersama kami pemirsa, dan tentunya Bang Umar Patek tadi sudah berbicara banyak mengenai kopi. Ini saya sempat melihat ini ada kopi yang sepertinya ini siap untuk dikasih tunjuk juga ke pemirsa. Tapi sekarang kan ada sebutannya ramu kopi. Itu ramu itu apa? Filosofinya kenapa bisa memilih nama itu, Bang Umar? Ya, jadi setelah akhirnya kopi itu perlahan-perlahan berjalan sedikit demi sedikit. Kemudian waktu itu Dr. David meminta saya supaya diberi nama. Coba diberi nama. Supaya nanti kalau bisa kita keluarkan dalam bentuk packaging memang ada nama. Karena saya itu dari awalnya yang dulu seperti itu, sekarang sudah berbalik menjadi orang yang sadar dengan kehidupan yang lalu, maka nama saya pun saya balik. Jadi dari nama Umar, kalau dibaca dari belakang dibalik, maka menjadi Ramu. Ramu, jadi sehingga, Umar jadi Ramu. Oke, ya, jadi itu filosofinya ya? Iya. Ini nah itu boleh dilihat Bang. Bisa dilihat kopi itu, Ramu. Ini kemudian saya beri tambah 1966. Oke. 1966 itu menunjukkan tahun kelahiran saya. Seperti itu. Kemudian ketika akan dibuat packaging seperti nama Ramu 1966, disitulah saya menolak. Saya tidak mau. Jadi cukup ya nama Ramu saja sudah selesai, tapi jangan sampai diberi tambahan yang lain. Karena Dr. David ingin diberi tambahan by Umar Patek. Oh, oke. Saya tidak mau. Nggak mau menambahkan nama Umar Patek di dalam kemasan itu? Saya tidak mau, bukan karena saya memikirkan diri saya. Tapi saya berpikir kepada efek yang akan diterima kepada Dr. David. Saya tidak mau ada kemudian nanti judge yang negatif terhadap Dr. David. Misal seperti kerugian dalam bisnis dia karena menerima seorang Umar Patek dalam membuat kopi di kafenya, atau bisnis kafenya jadi rugi, atau nama keluarganya dan kolega-kolega bisnisnya bagi mengundurkan diri, tidak mau kerjasama dengan Dr. David. Itu pertimbangan saya. Disitulah saya punya kekhawatiran, ketakutan yang seperti itu. Sehingga di situ Dr. David herannya, kok kamu malah mikir seperti itu? Saya sendiri nggak berpikir, lepas saja sudah. Saya bilang tidak bisa.
saya harus memikirkan tentang nasib dokter dengan memberi nama Umar Patek di kopi itu. Jadi cukup menurut saya ramu 1966, kemudian tanpa diketahui siapa yang membuat, siapa yang memproduksi, supaya tidak ada efek yang jelek kepada bisnis dokter, kepada nama baik dokter, kepada kolega-kolega bisnis dokter, seperti itu. Tapi malah beliau bersikeras, dan disitulah saya salutnya bahwa beliau bilang ini jangan kita anggap sebagai suatu membangun sebuah bisnis. Bukan, jadi kami berdua berjalan karena sama-sama rasa kasih sayang. Dr. David sayang kepada saya juga sebaliknya sayang pada Dr. David karena saya mempertimbangkan itu yang sama sekali sebelumnya tidak terfikirkan oleh Dr. David. Khawatir dari kerugian yang ditimpa beliau karena nama saya dicantumkan di situ. Seperti itu, sehingga ya sudah semuanya berjalan mengalir saja, yang penting sama-sama kita jalan. Jadi baik saya maupun Dr. David tidak berpikir tentang profit, tentang macam-macam. Yang penting buat saya bisa untuk menyambung hidup. Menyambung hidup yang selama ini biar saya tidak nebeng di rumah keluarga saya, adik-adik saya bisa mandiri dari hasil usaha keringat saya tanpa memikirkan bagaimana harus memiliki profit sekian sama sekali tidak ada. Tapi kan Bang Umar banyak juga yang kemudian akhirnya sudah mengetahui, apalagi sekarang juga sudah sempat viral, sudah banyak yang mengulas. Ketika akhirnya sudah mengetahui, gimana respon Bang Umar sejauh ini? Ya, itu bermula dari setelah soft launching, kemudian mulailah setelah soft launching itu kopi ramu ini diberi packaging yang ada seperti sekarang, tapi tanpa ada gambar saya, hanya tulisan. Ya, ramu 1966. Baru kemudian orang tahu ya? Ya, tahu. Akhirnya penjualan di tempat Dr. David lumayan bertambah. Akhirnya kita diadakan grand launching, dan itu pun saya sangat keras untuk menentang jangan dilakukan itu. Jangan. Kenapa, Bang? Lagi-lagi selalu saya pikirannya efek yang akan diterima oleh Dr. David. Bisnisnya nanti menurun, kolega-koleganya lari, atau nama keluarga besar Dr. David tercemar negatif. Tapi beliau dari rasa kasih sayang, dari ajaran agamanya seperti itu, mengajarkan cinta kasih sama seperti agama saya sendiri. Jadi semuanya berjalan dari rasa kasih sayang. Dan yang saya salut, beliau bukan Muslim, tapi beliau mau bersikeras untuk membantu saya. Maka akhirnya saya pun sama, saya juga harus mempertimbangkan segala sesuatunya, tidak ada mudorot untuk Dr. David. Sehingga semuanya saling enak, berjalan dari hati ke hati dan mengalir begitu saja, seterusnya seperti itu. Ketika sudah banyak orang yang mengetahui Bang Umar, adakah mungkin orang-orang yang bahkan bertanya langsung ya ke Bang Umar mengenai ini kopi racikan Bang Umar, lalu kemudian bertanya-tanya terkait dengan masa lalu Bang Umar? Adakah yang seperti itu, dan respon Bang Umar sendiri bagaimana? Apakah meladeni percakapan dari orang-orang penanya-penanya ini? Selama saya sering ke Hedon, itu baru ada, seingat saya, satu kali yang bertanya, customer yang bertanya kepada saya tentang masa lalu saya. Pernah melakukan pekerjaan seperti ini. Tapi tetap saya hadapi dia dengan baik dan tidak terlalu dalam. Saya mau melayani yang seperti itu. Adapun selebihnya
kebanyakan dari para customer tidak pernah satupun yang mau berbicara tentang masa lalu saya. Mereka semuanya fokus mendukung perubahan yang terjadi pada diri saya. Oke. Dukungan dari keluarga sejauh ini bagaimana? Apalagi ketika awal-awal Bang Umar juga mengatakan ya, ada sempat keraguan, ada sempat ketakutan bahwa Dokter David ini juga kemudian nanti bisnisnya menurun, atau untuk melangkah maju seperti ini. Bagaimana dukungan dari keluarga, respon keluarga di awal? Keluarga banget, sangat mendukung banget terhadap rencana saya membuat kopi. Karena memang dari awalnya itu kan warisan atau resep di keluarga, di rumah. Di mana ibu saya itu memang sering membuat kopi. Oh, jadi dari turun-temurun ya? Ya, saya masih itu, kami semua bertiga masih anak-anak. Di mana karena ayah saya dari Jawa Timur, suka dengan kopi. Jadi terbiasa membuat ramuan kopi ini. Khususnya dalam hal ini ya kopi rempah. Seperti itu, sehingga akhirnya ibu saya mewariskan resep ini, dan ternyata di luar dugaan bahwa ini adalah jalan menuju saya memiliki satu usaha. Nah, ketika saya sampaikan kepada adik-adik saya, semuanya mendukung. Dan keluarga besar saya yang lain seperti paman, tante, saudara-saudara sepupu semuanya sangat mendukung. Dan keluarga besar saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. David yang mau membantu saya, menerima saya apa adanya seperti ini, dan memulai hidup baru dengan dengan berusaha membuat produksi kopi ini. Oke, Bang Umar tadi sudah banyak berbicara mengenai kopi, bahkan kata ramu ini merupakan kebalikan dari Umar yang artinya sudah berusaha untuk membuka lembaran baru, membuka kesempatan kedua. Bagaimana nanti mungkin Bang Umar bisa bercerita, akhirnya bisa memaafkan diri sendiri dan respon dari orang-orang sejauh ini. Apakah masih ada yang kemudian menghakimi, melontarkan pernyataan negatif? Bagaimana cerita perjalanan balik seorang Bang Umar? Sesaat lagi bisa dijawab. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Kembali lagi bersama kami pemirsa, Bang Umar yang tadinya nama Ramu ini kebalikan dari Umar. Berusaha membalik image, merubah dan juga membuka lembaran baru. Ketika dengan segala upaya yang sudah Bang Umar lakukan, apakah masih banyak orang-orang yang memberikan stigma negatif, pernyataan negatif di tengah Bang Umar hingga saat ini tengah berjuang untuk memulai hidup baru? Ya, semua masih ada stigma-stigma yang negatif. Adapun yang mendukung saya dan mensupport saya juga banyak. Saya anggap itu wajar dalam kehidupan. Ada yang pro, ada yang kontra. Dalam hal ini saya berprinsip artis, selebriti saja punya haters, apalagi saya. Sehingga bagaimana saya bisa memahami hal itu. Namun satu hal yang ingin saya katakan bahwa bisa jadi dari dosa-dosa seseorang yang kemudian dia bertobat, setiap malamnya menangis, bertobat, terus dicela, dicerca oleh orang-orang yang mungkin menganggap dirinya sudah lebih baik, itu akan bisa jadi akan berbalik seperti itu. Berbalik untuk orang-orang yang suka mencela. Maka justru saya menghimbau kepada masyarakat yang masih belum bisa menerima saya, yang masih membuat stigma-stigma negatif. Jika saya kurang atau salah, ya mbok yau saya dibimbing, saya diarahkan, bukan malah dicaci maki atau dicela. Arahkan saya, bimbing saya, beri saya skill, beri saya kemampuan
berusaha dan lain-lain. Jangan sekedar mencela. Itu justru saya khawatir. Khawatir namanya setan menggoda, kemudian malah saya berbalik arah untuk melakukan hal yang sama sekali tidak diinginkan. Tapi ingat, saya sadar sesadar-sadarnya bahwa itu semua tidak mungkin akan saya lakukan. Saya tetap teguh seperti ini sekalipun dengan hujatan-hujatan dan stigma-stigma yang negatif itu. Seberapa banyak memang Bang hujatan-hujatan? Apakah di saat lagi beraktivitas ada saja yang kemudian membuli begitu ya? Atau mungkin di sosial media atau di mana pernah ada mendapatkan seberapa banyak sebenarnya? Ya di sosial media ada, kemudian kalau bertemu muka langsung menghujat itu tidak pernah. Tidak pernah saya jumpai. Bahkan setelah grand launching itu juga dialami oleh Dr. David. Ada yang menganggap mengeksploitasi seorang napi teroris. Kalau saya pikir nggak mungkin mengeksploitasi. Kalau Dr. David mau mengeksploitasi, ya sekalian aja mengeksploitasi artis-artis yang sudah ngetop, yang sudah terkenal. Dan hartanya mampu untuk membayar artis-artis terkenal untuk mengeksploitasi bisnisnya dia. Kalau mengeksploitasi saya, ya malah rugi. Beliau justru yang rugi. Makanya sama sekali tidak benar jika seperti itu. Dan lagi-lagi untuk diri saya belajar untuk bersabar dan memaafkan diri. Justru dari sinilah mungkin Allah akan menghapus dari dosa-dosa saya dari sebab cacian, bulian dari sebagian orang. Perjalanan memaafkan diri, perjalanan batin ini bagaimana Bang Umar ini menjalaninya? Apakah mulai pada saat berada di penjara, mungkin ketika mendapatkan pengalaman pahit, atau justru ketika sudah bebas? Bagaimana perjalanan ini akhirnya memaafkan diri, perjalanan batin juga? Ya, saya berusaha untuk memaafkan diri setelah saya ada di dalam penjara, di mana saya melihat dari sebagian besar narapidana yang kasusnya bukan kasus terorisme, tapi dia malah banyak berkelakuan baik dalam segi ibadahnya, dalam segi menjaga hubungan sesama manusia. Dari situlah saya banyak belajar kepada mereka bahwa belum tentu yang katanya napi teroris yang konon akan menegakkan agama itu akhlaknya lebih bagus daripada mereka. Saya banyak bergaul, belajar dari mereka. Disitulah saya mulai berusaha untuk memaafkan diri saya sendiri, sembari saya selalu berdoa kepada Allah agar diberi ampunan kepada saya atas kesalahan dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Dan saya berusaha ketika di dalam penjara untuk bertemu dengan sebagian dari korban bom Bali yang pernah di mana saya terlibat di dalamnya. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit mereka mau menerima saya dan mereka memaafkan saya. Dan disitulah saya banyak belajar bahwa mereka lebih hebat. Mereka lebih hebat daripada saya. Mereka lebih hebat dari para teroris. Karena mereka lebih bisa memaafkan. Karena meminta maaf itu mudah daripada memaafkan. Maka dari itu
dalam kesempatan ini juga saya tidak bosan-bosan, saya memohon maaf. Memohon maaf yang sebesar-besarnya dari hati saya yang paling dalam kepada seluruh korban bom Bali. Baik itu yang warga negara Indonesia maupun yang warga negara asing. Dan khususnya kepada seluruh masyarakat Bali. Saya memohon maaf atas kesalahan saya, dosa saya, baik itu yang dirugikan secara fisik, psikis, maupun perekonomian mereka. Tolong maafkan saya, dan mudah-mudahan suatu saat saya ingin saya bisa pergi ke Bali dengan aman, tanpa ada rasa ketakutan, bisa diterima oleh masyarakat Bali khususnya. Oke, Bang Umar yang kemudian tadi sudah banyak bercerita ya mengenai bagaimana perjalanan memaafkan diri sendiri, bahkan kontribusi yang dilakukan saat ini berusaha membuka lembaran baru. Tadi mungkin sudah bicara mengenai kopi. Apa sih kemudian kegiatan-kegiatan yang lain ya? Tadi sudah ada kegiatan positif, mungkin ada kegiatan-kegiatan lainnya yang saat ini mungkin juga tengah dilakukan oleh Bang Umar sendiri. Ya, jadi saya sejak bebas dari penjara, saya mulai menekuni fotografi makro. Fotografi? Ya, fotografi makro. Waktu itu awalnya dimulai dari smartphone, handphone, kemudian saya pasang kamera lensa bongkaran, lenspong, untuk memotret khususnya serangga-serangga. Kemudian sampai akhirnya pada tahap berikutnya saya mulai semakin gemar, semakin suka dengan fotografi makro itu, dan saya masuk ke dalam satu komunitas fotografi makro. Waktu itu khususnya yang pertama di wilayah Surabaya dan Sidoarjo, namanya komunitas Susi Surabaya Sidoarjo. Nah, di situ saya banyak bergaul dengan mereka, kemudian mendapatkan ilmu tentang fotografi makro. Sampai akhirnya saya meningkatkan lagi, masuk ke satu komunitas yang lebih besar, yaitu galeri makro yang ada di Semarang. Dan dimulai dengan saya mengikuti gathering nasional tahun 2000. Waktu itu kalau nggak salah bulan Agustus tanggal 10. Ya, dan mereka semua menyambut baik. Mereka juga tahu berarti abang ini siapa gitu? Ya. Atau Bang Umar merahasiakan lagi atau tidak mau terlalu membahas nama Umar Patek? Tidak, saya lebih suka terbuka. Jangan sampai mereka tahu di belakang hari. Saya sampaikan bahwa saya Umar Patek, saya mantan narapidana teroris, saya pernah di penjara. Kemudian saya ingin mendapatkan teman-teman baru, sahabat baru, komunitas baru, dunia baru, yang semuanya serba baru. Artinya saya ingin meninggalkan semua dunia lama saya dengan komunitas yang lama. Dan alhamdulillah mereka responnya sangat bagus dan menerima saya. Dan kebanyakan dari mereka bukan dari Muslim. Ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang Hindu, tapi mereka benar-benar merangkul saya. Dan mereka terus membimbing saya sampai akhirnya saya ingin waktu itu next level, yaitu dengan menggunakan kamera mirrorless. Dengan menggunakan kamera mirrorless itulah saya semakin hobi, semakin suka, dan pergi hunting bersama-sama mereka. Kadang di kota Semarang, kadang di Ngawi, kadang di Purwokerto. Dan yang paling aneh, waktu saya hunting di Baturaden selama 1 minggu, saya tinggal di rumah sahabat saya. Namanya, saya biasa memanggil Om Teddy, Teddy Handoyo. Dia seorang Nasrani. Dan dia tidak mengizinkan saya untuk menginap di hotel, tapi di rumahnya. Di rumahnya. Jadi bagaimana yang dulu saya tidak suka dengan
penganut agama lain, tapi saya berubah drastis. Dan disitulah di rumah dia ada salib besar, tapi di sisi lain saya sholat di situ selama 1 minggu. Saya di situ dan setiap pagi dan malam kami hunting bersama ke hutan di kebun raya Baturaden. Dan mereka pun saya undang waktu acara grand launching. Dan itu buat saya satu support tersendiri. Karena mereka mau hadir, mereka mendukung saya dengan kegiatan yang baru sekarang ini, yaitu fotografi makro. Itu sela-sela di saat saya ketika sedang misal sudah memproduksi kopi, saya sempatkan ada fotografi. Ada kopi, ada fotografi juga. Kemudian salah satu yang sempat kita ketahui, Bang Umar ini bahkan sempat menjadi petugas paskibraka pada saat di lapas, kemudian juga ikut di dalam upacara pengibaran bendera. Ini mungkin bisa diceritakan karena artinya ada semangat patriotisme. Bagaimana kemudian seorang Umar Patek ini nanti bisa semakin memupuk rasa patriotisme dan berkontribusi untuk Indonesia ke depannya. Bang Umar, bisa dijawab usai jeda pemirsa. Kami akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Baik, Bang Umar Patek yang ternyata ada nama panggilannya juga Umar Potret. Nah, ini kemudian juga sempat ada informasi Bang Umar waktu itu sempat menjadi petugas pengibar bendera ya, paskibra di dalam lapas, kemudian juga ikut dalam momen 17 Agustus. Ini kan semangat patriotisme yang juga tampak kemudian dilakukan oleh Bang Umar. Bagaimana Bang Umar melihat hal ini? Apakah ini juga bentuk mungkin ke depannya ada kontribusi yang lebih nyata lagi yang ingin Bang Umar berikan untuk Indonesia? Iya, dari awalnya di dalam lapas itu saya pindah ditempatkan di lapas. Itu tanggal 13 Maret tahun 2014. Kemudian pada bulan Agustus, tepatnya hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus, saya hadir dalam upacara. Saya menjadi peserta upacara. Dan dalam sejarahnya belum pernah ada napi teroris yang mau mengikuti hadir dalam upacara. Baru pertama kali saat itu saya. Ketika upacara itu pas momen pengibaran bendera. Sambil saya hormat kepada bendera merah putih, dalam hati saya, tahun depan saya yang akan mengibarkan bendera ini. Begitu upacara selesai, saya sampaikan kepada Bapak Kalapas waktu itu dan juga wali kami, wali napi teroris namanya Pak Bambang Sugianto, saya sampaikan bahwa tahun depan yang mengibarkan bendera merah putih saya yang akan mengibarkan. Dia heran, benar ini? Iya benar, tapi saya harus latihan. Gitu. Nah alhamdulillah belum genap 1 tahun, tepatnya tanggal 20 Mei tahun 2015, disitulah momen saya pertama kali mengibarkan bendera merah putih. Dan alhamdulillah sukses dan sambutan masyarakat sangat gembira dengan perubahan yang terjadi pada diri saya, khususnya dari keluarga. Dan itu adalah yang kemudian akhirnya dijadikan sebagai role model oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Kemenkumham waktu itu, untuk napi teroris yang akan menjalankan bebas bersyarat harus bisa seperti saya. Artinya seperti melakukan ikrar setia kepada NKRI dan seterusnya. Seperti itu. Dan kemudian setelah itu setiap kali hari proklamasi kemerdekaan di dalam lapas dan momen-momen penting, saya menjadi petugas pengibar bendera merah putih. Dan saya niatkan ini semua bukti saya berubah, bukti saya cinta kepada Indonesia, bukan hanya ketika sekedar di dalam lapas,
Namun setelah keluar, Oke. saya niatkan ini sebagai satu penebus dosa dan kesalahan saya. Dan saya siap berkorban dengan jiwa dan darah saya untuk negeri Indonesia. Bang Umar, apakah tadi kan Bang Umar juga sempat bercerita ya pada saat di penjara sempat banyak berbincang dengan napi terorisme. Hingga saat ini apakah mungkin masih sering berbicara atau mengunjungi begitu? Dan apa yang kemudian ingin Bang Umar sampaikan kepada para napi-napi terorisme ini? Ya, memang waktu itu awalnya terpecah menjadi dua. Dari sebagian napi teroris yang pro dengan saya dan yang kontra. Namun yang kontra kemudian dipindahkan ke lapas-lapas lain. Dan ada dari sebagian aktivis yang mengunjungi saya, baik itu yang mantan teroris maupun bukan, bertanya kepada saya tentang pengibaran bendera itu. Dan saya jawab, saya jelaskan, dan juga saya selalu pesankan kepada mereka yang datang mengunjungi saya, maupun kesempatan-kesempatan ketika setelah saya bebas, selalu saya sampaikan untuk merubah cara berpikir, pola berpikir tentang apa yang dimaksud dengan jihad fisabilillah oleh mereka, yaitu bukan melakukan satu tindak kekerasan itu dibalas dengan kekerasan yang serupa, dan bukan melakukan aksi-aksi seperti itu di negeri-negeri yang mana kita diberi kebebasan untuk menjalankan ajaran agama kita seperti di negeri kita. Maka tidak tepat untuk melakukan apa yang sering oleh sebagian para napi teroris itu gaungkan untuk melawan pemerintah, untuk melakukan aksi-aksi kekerasan. Itu sekarang ini saya lakukan dengan pembinaan kepada teman-teman sebagian dan juga kepada anak-anak sekolah. Jadi saya bertugas sebagai duta damai, sebagai mitra, melakukan edukasi baik itu di sekolah-sekolah, SMA, kemudian di lingkungan kampus, dan juga kepada masyarakat untuk screening terhadap dari pemahaman bahaya radikalisme dan apalagi sampai mengarah kepada terorisme. Apa pesan Bang Umar terakhir untuk mereka yang kemudian kita tidak tahu di luar sana ada banyak-banyak paham radikalisme, kemudian harapan juga untuk kedepannya dan untuk bangsa ini, Bang Umar? Ya, mari kita sama-sama jaga negeri kita ini dari pemahaman-pemahaman yang mengajak kepada kekerasan, apapun bentuknya, apakah itu peledakan dan lain-lain, untuk meninggalkan semua cara-cara seperti itu dan berkontribusi menjaga negara kesatuan kita, negara Indonesia, dan meninggalkan jalan-jalan teror. Demikian pula diisi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih membangun, yang lebih positif seperti itu. Oke. Diisi dengan kegiatan bangun. Terakhir mungkin Bang Umar, sudah ada banyak kegiatan yang dilakukan, bahkan tadi kontribusinya sudah semakin banyak dilakukan. Kedepannya rencana seorang Umar Patek, apa yang kemudian akan dilakukan dalam jangka dekat? Kalau untuk usaha kopi saya tidak memiliki rencana misal mau sampai besar dan lain-lain. Artinya sudah saya mengalir saja karena niat saya bagaimana bisa untuk menyambung hidup itu. Adapun nantinya bisa diterima seterusnya oleh masyarakat atau tidak, itu saya tidak berpikir seperti itu. Demikian pula dengan Dr. David tidak memikirkan seperti itu. Artinya ya sudah, ini anggap satu kegiatan yang positif
untuk menyambung hidup saya, kemudian masyarakat bisa mengetahui juga apa kegiatan saya seperti itu, dan mudah-mudahan kedepannya saya akan semakin lebih mencintai negeri Indonesia ini. Baik, Bang Umar Patek, terima kasih sekali lagi sudah berbincang bersama kami di One on One. Sehat selalu untuk Abang dan semakin banyak terobosan lembaran baru yang dilakukan oleh Umar Patek. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, Dan informasi tadi juga sekaligus menutup pemirsa perjumpaan kita di One on One. Saya Gita Mahlika mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.